Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini dia nih, pertanyaan sejuta umat yang sering kali ditanyakan ya sama banyak orang. Gimana nggak coba? Banyak orang, mohon maaf, dianggap cemen, dianggap cupu, hanya karena dia nggak tahu apa sih yang menjadi kelebihan dia. Nah sekarang ini hari baik kamu nih. Kenapa? Karena di video ini kita akan ngebahas apa sih yang menjadi keunikan diri kamu, sehingga dengan adanya video ini diharapkan dengan seizin Tuhan kita bisa secara logis ya menjadi manusia menarik. Dan kalau menarik ya jodoh mah tinggal ngantri, bahkan rejeki juga tinggal ngantri, kita pilih. Yuk kita coba ya. Pertama gini teman-teman, passion itu apa sih? Dan kenapa setiap orang selalu ngomongin passion tapi seolah-olah banyak salahnya nih daripada benernya? Betul. Banyak banget orang salah menafsirkan passion, sehingga yang terjadi, ya mohon maaf, bukannya dirinya menarik malah jadi tambah aneh. Karena yang dia kejar bukan passion, tapi sesuatu yang salah, tapi dia anggap passion. Langsung aja deh, coba lihat diri kamu. Teman-teman, lihat diri kamu. Lihat diri kita. Nah, di dalam diri kita, saya langsung mau nanya nih sama kamu. Ada nggak satu hal besar yang menjadi cita-cita terpendam kamu selama ini dalam hidup? Nah itu, passion itu, bahasa Indonesianya adalah hasrat. Jadi kalau selama ini kamu berpikir passion itu adalah hal yang saya suka, hal yang kamu suka, itu salah. Itu biang keroknya selama ini kita kenapa ya susah banget melakukan sesuatu yang sesuai passion. Karena tafsirannya aja udah salah. Coba teman-teman, lihat ke dalam diri kamu, lihat ke dalam diri kita. Apa hasrat terpendam kamu yang selama ini pengen banget kamu capai dalam hidup? Contoh nih, saya ya. Hasrat terpendam saya dari dulu adalah saya itu pengen banget jadi orang yang pinter ngomong. Tapi pinter ngomongnya saya bukan untuk dipuji doang, namun untuk ngebantu banyak orang. Nah itu tuh hasrat terpendam saya dari dulu. Nah bagaimana dengan kamu? Coba deh dituliskan di komentar. Ada nggak hasrat terpendam diri kamu yang selama ini tuh ada, tapi kamu nggak berani mewujudkannya karena apa? Karena ngerasa tidak pantas. Apapun itu, tuliskan di komentar. Nanti saya lihat apakah itu benar atau salah. Nah sebentar. Mas, bukannya Mas Aryan sendiri pernah bilang ya, katanya nih di salah satu video, passion itu kan hal yang kita suka. Betul nggak Mas? Berarti kalau saya melakukan hal yang saya suka, itu passion dong? Bukan. Gini loh teman-teman, dengerin baik-baik, ini penting. Hal yang kamu suka itu belum tentu passion kamu, belum tentu keunikan diri kamu. Hal yang kamu suka itu bisa jadi adalah satu hal yang di situ ada bakat kamu. Saya ulangi ya, hal yang kita suka di situ ada bakat kita. Nah, di dalam bakat kita itu ada daya tarik kita, teman-teman. Coba deh, kamu lihat deh, orang itu jadi menarik rata-rata gara-gara apa sih? Bukan gara-gara dia tampan atau menawan doang, bukan. Pernah nggak kamu ngelihat teman kamu ganteng atau cantik ya, tapi maaf nih, kayak nggak ada isinya gitu loh. Ya cantik sih, ganteng sih, tapi ya B aja gitu. Pernah nggak kamu lihat? Jujur, kalau saya pernah dan sering. Nah tapi di satu sisi coba, kamu pernah nggak melihat seseorang yang biasa aja, bener-bener biasa aja mas dia. Tapi entah kenapa, kok dia tuh bisa menarik orang gampang gitu ya. Dia cowok pengen punya cewek ya gampang. Atau dia cewek kebalik, pengen dapet cowok tuh kayaknya ngantri gitu. Padahal menurut saya, maaf mas, masih jauhan gantengan saya atau cantikan saya. Kenapa? Jawabannya sepele. Karena dia fokus kepada bakat dia. Dia fokus kepada talenta dia. Dan kalau kamu pengen tahu talenta kamu apa, lihat hal apa yang kamu suka. Nah cuman, itu belum passion. Kalau kamu pengen jadi orang yang banyak banget disukai orang, selain fokus kepada bakat kamu, fokuskan bakat kamu untuk mengejar cita-cita terpendam kamu. Itu dia. Itu emasnya video ini. Jadi bukan hanya bakat kamu yang kamu temukan, tapi lihat, apa sih cita-cita terpendam kamu dalam hidup? Apa sih hasrat hidup kamu yang paling besar?
Nah, pakai bakat kamu untuk mencapai itu, teman-teman. Itulah yang akan membuat kamu 100 kali lebih menarik di hadapan orang. Udah jelas sekarang? Udah mulai ketahuan di mana letak kesalahan kamu menafsirkan passion? Bagus, sekarang kita langsung mulai bedah apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Gini teman-teman, hasrat terpendam kamu itu biasanya terletak pada satu hal yang kamu dianggap tidak bisa di masa lalu. Saya ulangi, hasrat terpendam kamu itu terletak pada 1, 2, 3 hal yang di masa lalu kamu tuh dianggap remeh di hal itu. Misal kalau saya pernah cerita di buku saya ya. Kalau kamu pengen beli buku saya di deskripsi itu lihat, mudah-mudahan masih ada ya. Saya pernah cerita di buku saya. Dulu dari SD, saya itu tidak bisa ngomong. Bukan karena saya bisu, bukan karena saya keterlambatan mungkin berbicara, bukan. Tapi karena saya dianggap cemen ketika saya ngomong. Kamu ingat gak waktu zaman kita SD, dulu ada yang namanya pelajaran bahasa Indonesia kan? Nah di bahasa Indonesia itu kan suka disuruh baca ya. Ya silakan Budi baca. Ya silakan Tini baca. Nah begitu Aryan disuruh baca, aduh suara saya itu pelan banget dan saya gagap teman-teman. Akhirnya apa? Betul, diketawain, dianggap cemen. Bahkan satu hal yang paling menyakitkan saya, ada loh satu masa di mana guru bahasa saya nyetrap saya di depan kelas hanya karena saya tidak bisa baca. Bukan karena bandel, tapi karena tidak bisa baca, dipermalukan di depan kelas sama guru. Bukan sama teman, sama guru. Kebayang gak tuh sakitnya gimana? Waduh, sakit banget teman-teman. Nah sampai akhirnya dari situ muncullah sebuah hasrat terpendam saya yang dasarnya tuh rasa sakit. Saya janji bakal jadi orang yang pandai berbicara. Saya janji bakal jadi orang yang bisa berbicara bukan untuk menghibur orang doang, tapi untuk menolong banyak orang dengan kata-kata yang saya keluarkan. Apa yang terjadi? Berhasil. Loh kok bisa mas? Apakah itu kebetulan? Bukan. Bagi saya tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup. Semua itu harus kita capai dengan rasa sakit. Itu dia teman-teman. Banyak di antara kita bertanya, kenapa sih kok Tuhan jahat banget sama saya? Kenapa sih kok Tuhan bisa mengizinkan hal-hal sakit hadir dalam hidup saya kemarin mas? Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kenapa ya kok saya diizinkan untuk sakit hati? Hei teman-teman, saya bisa di titik ini juga karena dulu pernah sakit hati banget. Bukan sama teman-teman saya doang, sama guru bahasa tadi. Kalau nggak ada peristiwa itu, mungkin saya nggak di sini sekarang. Mungkin kamu tidak bisa tertolong oleh materi pagar kehidupan yang kemarin tuh kamu tonton dan menolong kamu. Nah sekarang coba lihat, rasa sakit apa yang paling pedih dalam hidup kamu yang pernah terjadi seumur hidupmu teman-teman? Saya ulangi pertanyaan saya, rasa sakit apa yang pernah terjadi dalam hidupmu yang kamu tuh kalau inget-inget lagi itu pedihnya bukan main? Nah disitulah hasrat kamu berada. Jadi gak usah nyari-nyari lagi apa hasrat aku, lihat rasa sakit kamu. Di balik rasa sakit kamu, di situ ada dendam tersembunyi. Bagus itu dendam. Saya nggak salah ngomong. Dendam itu bagus. Yang jelek itu kamu lampiaskan dendam dengan cara negatif atau positif, itu yang jelek. Kalau dilampiaskan dengan cara positif, bagus gak? Halo? Tolong dijawab, bagus gak teman-teman? Kalau kita lampiaskan dendam kita dengan cara yang positif, bagus banget. Nah sekarang coba lihat. Ada nggak kejadian menyakitkan di masa lalu kamu atau baru-baru ini? Nah itulah yang akan menjadi hasrat kamu untuk kamu kejar demi masa depan kamu. Nah sekarang anggap aja kamu sudah menemukan rasa sakitmu. Dan kamu bingung, mas, tapi kan rasa sakit saya itu nggak ada kaitannya mas dengan yang namanya ya kayak Mas Aryan tadi, dibully karena nggak bisa ngomong, jadi pengen ngomong gitu kan. Nah saya tuh nggak ada hubungannya mas. Terus saya gimana cara menemukan apa passion saya? Gini teman-teman, kamu pengen gak jadi orang bermanfaat? Halo?
saya tanya kepada kamu sekali lagi, jawab dalam hati atau di komentar. Kamu pengen gak jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Jawab. Itulah yang harus kamu lihat ke dalam diri kamu. Jadi bukan cuma rasa sakit doang yang jadi landasan kamu untuk menemukan hasrat terpendam kamu. Tapi, dengerin, kamu tuh pengen bermanfaat sebagai apa bagi sesamamu? Rasa sakit kamu tadi kan itu pedih banget. Yes, iya betul mas, itu pedih banget. Oke, kamu balas dendam. Silahkan balas dendam. Tapi balas dendamnya dengan cara kamu lakukan sesuatu. Sesuatu yang mereka pikir kamu tuh gak bisa lakukan di masa lalu. Tapi itu untuk nolongin orang gitu loh. Misalnya, kamu pernah nyanyi, diledekin, suara lu jelek banget, Budi suaranya jelek, Kamu bilang, aku bakal jadi bisa nyanyi. Aku pengen menghibur orang dengan suaraku. Aku pengen membuat orang bahagia dengan suaraku ketika bernyanyi. Itu. Atau kamu pernah di masa lalu dibully abis karena gak bisa jawab soal matematika di depan. Sakit hati banget, persis kayak saya dulu. Nah udah, kamu janji, Aku pengen membuktikan kalau aku bakal jadi orang yang jago matematika. Dengan aku jago matematika mas, aku pengen menjadi ahli nuklir bagi Indonesia. Aku pengen jadi guru les terbaik bagi anak-anak yang gak bisa matematika di masa depan. Atau bahkan, aku pengen jadi guru mas, supaya anak-anak bisa belajar matematika tapi gak usah direndahkan kayak saya di masa lalu. Wow, itu baru passion. Atau dalam olahraga juga sama. Mas, aku tuh dulu pernah loh mas, ketika main basket, aku dibully. Kenapa aku tuh gak bisa olahraga? Ya sudah, kamu lihat diri kamu. Kamu mau gak direndahin terus? Hei, mau direndahin terus? Enggak, ayo belajar. Belajar untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang lain di masa lalu terhadap kamu itu salah. Oke? Jadi sekarang udah deh, ambil kertas ya. Ambil kertas, terus kamu catat tuh di kertas. Hal apa aja yang pernah terjadi di masa lalu kamu yang nyakitin banget. Ingat, pakai banget nyakitinnya. Oke? Kamu catat itu di kertas. Kemudian kamu lihat lagi dari hal-hal itu. Mana yang bisa kamu lakukan untuk balas dendam? Dengan cara kamu lakukan hal yang mereka pikir kamu gak bisa tadi. Tapi untuk menghibur orang. Tapi untuk menolong orang, tapi untuk bermanfaat bagi banyak orang. Nah itulah passion kamu. Nah disitulah ada bakat kamu. Jadi bakat kamu tuh ada pada sebuah hasrat. Nah hasrat itu bahasa Inggrisnya tuh passion gitu loh. Jadi sekarang kamu tonton video saya cara menemukan keunikan diri yang sudah lama banget saya posting dulu, sama video ini deh. Di situ kamu akan merasa bahwa ternyata Tuhan itu adil ya mas. Dulu saya disakitin karena Tuhan pengen nunjukin bahwa saya bisa loh di masa depan lebih baik dari yang mereka katakan. Video ini akan menjadi bumerang keberhasilan kamu. Diri kamu akan menjadi orang sukses di masa depan kalau kamu berulang kali menonton video ini dan mempraktekannya. Dan satu hal boleh ya saya minta, teman-teman, kalau kamu suka banget dengan video ini, tolong klik jempol ke atasnya. Bukan untuk saya. Bukan untuk pagar kehidupan, untuk orang-orang di luar sana. Kita jangan egois. Jangan cuman kita doang yang pengen ditolong Tuhan. Kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, mau ya? Mau? Silahkan klik jempol ke atasnya agar video ini bisa menyebar ke sebanyak mungkin orang. Silahkan, buktikan kalau kamu baik dengan melakukan itu. Ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.